Jadi ini adalah ekoenzim namanya. Ekoenzim ini adalah larutan hasil fermentasi yang sederhana, tapi menghasilkan larutan yang kompleks. Marilah kita menjaga bumi kita tercinta. Dari limbah dapur, kita membuat larutan ekoenzim yang bermanfaat. Ayo sisingkan lengan baju, pasang muka gembira, kita buat bumi kita menjadi tempat yang aman, bersih, dan menyenangkan. Halo Sobat Metsi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Sobat Metsi menonton dimanapun berada. Gimana kabarnya Sobat Metsi? Udah lama ya kita nggak ketemu, akhirnya podcast ini ada lagi gitu ya. Tentunya dengan topik yang menarik juga gitu. Dan pada kesempatan hari ini, langsung saja lah ya. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Nah, bintang tamu kita pada hari ini itu adalah Rosa, gitu. Oke. Nah, silakan coba Rosa perkenalkan diri kamu dulu. Halo Sobat Metsi, perkenalkan nama saya Rosa. Saya asal dari Jakarta. Di Metsi ini sekarang semester 3 mengambil konsentrasi studi EBT dan puji Tuhan didukung sama LPDP, Mas. Oh, oke, menarik kan. Udah S2 terus jalur beasiswa LPDP. Nah, kira-kira sebelumnya dulu background S1-nya apa, Ros? Oh iya, background-nya sebelumnya saya di S1 Fisika UGM, Mas. Oh, fisika murni berarti kan? Fisika MIPA. Fisika MIPA. Oh, oke. Fisika. Nah, ini kan di depan kameranya teman-teman nih udah kelihatan jelas ya, ada 2 botol, isinya ya itu nanti kita coba ulik dan kita bahas lah seperti apa gitu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada kesempatan kali ini, ngomong-ngomong, Rosa masuk Metsi kenapa sih? Ya, jadi saya masuk Metsi itu karena ini, Mas, pertamanya mau belajar tentang energi baru terbarukan. Oke. Kan ada kan ya di promosinya itu, Ya. konsentrasi studi energi baru terbarukan. Ya. Nah, saya itu tertarik gitu. Oh, jadi jadi masuk Metsi. Karena ada konsentrasi energi baru terbarukan. Betul. Oke. Oh, berarti energi baru terbarukan emang apa ya? Istilahnya minat. Minat lah ya, Mas. Karena kan nanti ya kita menuju ke 2060 ya. Net zero emission. Iya, betul. Oke. Tertarik sih. Oke, siap. Nah, karena tadi juga udah sempat disinggung, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang 2 botol yang ada di depan kameranya Sobat Metsi ini ya. Jadi ini apa sih sebenarnya 2 botol ini apa, isinya apa dan lain sebagainya itu seperti apa. Jadi Rosa, pada kesempatan kali ini bisa dibantu gak aku buat jelasin sebenarnya 2 botol ini tuh apa sih? Oke. Jadi Mas Iqbal dan Sobat Metsi. Nah. Jadi ini adalah ekoenzim namanya. Oh, Mas. Namanya ekoenzim. Ekoenzim, ya. Ekoenzim ini adalah larutan hasil fermentasi yang sederhana, tapi menghasilkan larutan yang kompleks. Oh ya. Larutan kompleks dari hasil fermentasi sederhana. Oke. Nah, secara singkatnya seperti itu. Iya. Kira-kira Sobat Metsi paham nggak sama yang dijelasin Rosa? Gitu. Gimana tuh? Fermentasinya sederhana, tapi hasil fermentasinya kompleks. Nah, itu. Silakan sama Sobat Metsi coba cerna sendiri ya. Seperti itu. Nah, jadi dari larutan fermentasi sederhana. Iya, cara fermentasinya sederhana. Cara fermentasinya sederhana, tapi hasilnya kompleks. Oke. Nah, sebelum kita masuk ya, apa alasan Rosa kok senang bermain dengan cairan fermentasi ini tuh apa? Ya. Jadi awalnya Thomas, ini tentang kepedulian terhadap lingkungan. Oh, oke. Nah, seperti kita tahu kan, sampah kita tuh banyak banget kan ya, Mas? Ya, banyak. Apalagi di Jogja kan? Iya, di Jogja kan? Banyak banget tuh. Itu TPA Piungan ya tuh. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri, Mas, jumlah sampahnya coba berapa, Mas?
kira-kira? Se-Indonesia. Se-Indonesia selama setahun. Selama setahun 1 juta ton. Naik lagi. 1 juta ton aja masih kurang. 10 juta ton. Masih naik lagi. 50 juta ton. Dikit lagi. 100 juta deh. Oh enggak, Enggak nyampe. sih. Kebanyakan, terlalu banyak. Iya, di tahun 2020 itu ada 64 juta ton, Mas. 64 juta ton. Tahun. 1 tahun di Indonesia. Oke. Dan komposisi sampah terbanyak itu apa, Mas? Plastik. Oh, bukan. Ternyata bukan. Bukan. Apa? Nah, menurut data dari KLHK itu, jumlah sampah terbanyak adalah dari sampah organik. Organik. Sampah organik. Itu sekitar 40%-an. 40%. Nah, kalau sampah plastik itu malah 20%, kurang dari 20%. Nah, Oke. Berarti 40% itu dominannya sampah organik ya? Sampah organik kan. Nah, sedangkan sampah organik itu kalau didiemin begitu saja, nanti dia bakal menghasilkan gas metana kan. Iya, betul. Jadi dia nanti menambah panas bumi. Betul. Nah, itulah. Jadi kepedulian awalnya di situ. Nah, dengan mengolah sampah organik jadi ekoenzim, kita kan mengurangi beban bumi dari pemanasan global. Nah, kebetulan saya sendiri tuh kayak merasa berarti lah gitu hidup saya kalau bisa membantu bumi mengolah sampah. Betul. Berarti secara tidak langsung dengan kita buat ekoenzim ini juga kita berkontribusi. Betul, Mas. Berkontribusi dalam mengurangi efek pemanasan global. Oke. Ternyata dari 2 botol ini aja bisa menghasilkan atau bisa berkontribusi sangat besar ya. Tidak untuk diri kita pribadi, tapi juga buat umat manusia yang ada di muka bumi ini gitu. Oke. Terus terang aku jadi tertarik nih terkait ekoenzim dari apa yang udah kamu bilang. Alasan kenapa pada akhirnya kamu tertarik menggeluti tentang ekoenzim gitu. Aku pengen tahu dong prinsip kerja cara pembuatan ekoenzim ini gimana sih? Tapi secara garis besar dan coba disampaikan dengan bahasa yang sederhana aja ya. Iya. Oke. Jadi itu, Mas. Prinsipnya fermentasi. Oke. Apa yang difermentasi kan? Ada 3 bahan. Ya. Yang pertama tadi kan bahan organik, kulit buah, potongan sayur yang kita udah nggak pakai, terus air dan juga gula. Nah, tiga bahan itu aja. Ya. Apa aja tadi, Mas? Sampah organik, air, sama gula. Ya. Oke. Itu ada perbandingannya. Ada perbandingan. Ada rasionya. Iya, rasio. Oke. 1:3:10 angkanya ya. 1:3:10. Ya. Oke, berarti banyak di gulanya. Atau satunya itu yang gula. Satu gula. 3-nya kulit buah atau potongan sayur. 10-nya air. 10-nya air. Ya. Semuanya dicampur. Dalam satu wadah tertutup. Nanti didiamkan selama 3 bulan. 3 bulan? Iya, minimal. Minimalnya 3 bulan. Jadi ada terjadi proses fermentasi alami. Ya. Sampai akhirnya terbentuk senyawa-senyawa kompleks ini dalam ekoenzim. Gitu. Terus udah jadi langsung seperti ini? Simpel kan? Ya, cukup simpel ternyata pembuatannya. Dalam membuat ekoenzim. Berarti sebelum kita lanjut ya, aku mau bilang kalau kita mau berkontribusi dalam mengurangi sampah atau mengurangi efek pemanasan global, itu sebenarnya caranya cukup sederhana ya. Kalau semisal kita memilih cara untuk membuat ekoenzim seperti ini kan. Dan untuk membuat ini secara biaya relatif murah. Bahannya ini aja kan ya, Mas, gula aja ya. Gula yang kita perlu beli kan. Kalau sampah itu kan dari sisa konsumsi kita kan. Betul. Oke. Berarti relatif murah juga teman-teman. Jadi Sobat Metsi kalau misalnya mau berkontribusi tuh kayak tadi kan itu misi atau tugas yang sangat mulia sebagai kita kan umat manusia yang punya tanggung jawab menjaga planet bumi ini gitu. Itu bisa dilakukan dengan membuat ekoenzim yang sederhana dan murah juga gitu. Nah, oke. Nah, setelah didiamkan tadi selama 3 bulan minimalnya itu kan sudah terbentuk cairan ini. Ya. Nah, pemanfaatannya sendiri itu dari ekoenzim ini itu
Untuk apa aja sih? Ada banyak banget manfaatnya, Oh, Mas. ada banyak banget. Jadi Oke. kadang ekoenzim tuh disebut sebagai larutan sejuta manfaat. Larutan sejuta manfaat. Iya. Oke. Ya, mulai dari yang pertamanya itu bisa untuk bersih-bersih, Bersih-bersih. Oke. desinfektan alami gitu. Oke. Bersih-bersih kamar mandi juga bisa, ya kan? Terus untuk kita buat sabun gitu dari ekoenzim bisa. Oh, bisa. Oke. Nah, jadi Thomas selama pakai ekoenzim itu saya udah nggak membeli ini sabun mandi. Saya bikin iya. sendiri. Oh iya. Ya. Oh. Tapi kalau misal buat sabun mandi berarti ada proses lanjutannya Iya, ada lagi proses lanjutannya. Oke. Tapi ini kan bahan aktifnya Ya, dari bahannya, ekoenzim ya. kan. Karena ekoenzim ini punya sifat antibakteri. Oh, oke. Ya. Ya kan? Saya nggak beli sabun, kemudian menghemat pembelian sampo. Betul. Karena saya campur ini ekoenzim dengan sampo. Oh. 1:1. Oke. Jadinya mengurangi bahan kimia dalam sampo. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi kan ke kulit kepala kita harusnya Ya. lebih aman ya, Mas. Iya. Lebih sehat gitu kita. Oke. Kemudian tadi, saya juga udah nggak beli ini, Mas. Apa? Pasta gigi. Oh, bisa juga. Iya. Oh, oke. Jadi selama 2 tahun belakangan ini lah ya, saya udah nggak pakai pasta gigi. Oke. Saya sikat gigi ya udah pakai ekoenzim dicampurkan dengan Pasta gigi. enggak. Air dicampurkan dengan sedikit ekoenzim. Lalu kumur-kumur aja gitu. Yang penting kita hanya butuh sifat antibakterinya ya. Iya, betul. Kalau kayak sensasi dingin gitu apa itu kan tambahan lah ya. Iya. Nah, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Banyak lagi, Mas. Oh, masih banyak lagi. Apa aja tuh? Bisa untuk ini, desinfektan alami. Oke. Waktu itu tuh pernah ke PMI, Palang Merah Indonesia. Oke. Ketika lagi pandemi melakukan penyemprotan. Oke. Kan kalau pakai desinfektan yang bahan kimia tuh merusak lingkungan gitu. Semua bakteri-bakteri mati atau apa gitu. Nah, ini waktu itu PMI pakai ini. Oh, pakai ini juga. Iya. Desinfektan alami. Oke. Kemudian bisa juga untuk menyembuhkan luka. Jadi semacam obat merah. Oh. Ekoenzim ini. Oke. Ada lagi? Bisa untuk menjernihkan air. Oh, bisa juga. Jadi dia mempunyai sifat bioremediasi. Oke. Ya, gitu. Oh, bisa untuk menjernihkan air. Oke. Ya, wajar saja kalau pada akhirnya ekoenzim ini dibilang sebagai larutan sejuta manfaat. Sejuta manfaat. Oke. Sejuta manfaat. Banyak banget ya gitu. Tadi Rosa udah bilang kalau ya beberapa bulan atau tahun terakhir udah nggak beli sabun, nggak beli sampo juga berarti atau tetap mengurangi kan? Mengurangi. Terus nggak beli pasta gigi yang jelas. Iya kan? Nah, ini sebenarnya cocok kalau misal ini ya kita coba komersialisasikan ya. Ini kayaknya pasarnya buat anak kos laku kayaknya. Iya kan, Mas ya? Laku banget ini. Laku banget. Menghemat pengeluaran gitu. Betul. Jadi alokasi yang seharusnya digunakan untuk membeli peralatan mandi, tinggal buat ini aja, ekoenzim. Nih, betul-betul larutan sejuta manfaat. Nah, cakep. Itu dia Sobat Metsi ya. Oke. Tadi kita udah bahas terkait cara membuatnya secara garis besar, terus kemudian pemanfaatannya seperti apa gitu. Nah, ini kan tadi namanya larutan sejuta manfaat nih, dan aku yakin sebenarnya manfaatnya masih banyak lagi dari apa yang udah Rosa sampaikan gitu kan. Nah, kira-kira nih apa tren di masyarakat sekarang pada umumnya udah pada mengenal ekoenzim ini belum sih? Kebanyakan masyarakat sih udah mengenal, Mas. Oh, udah mengenal. Jadi secara masifnya itu ketika pandemi. Ya, kan orang-orang WFH gitu ya, nggak ada kegiatan, belajar hal-hal baru gitu. Oh, akhirnya. Kebetulan juga aku taunya pas pandemi. Oh, oke. Oh, seperti itu. Berarti awal mulanya ketika pandemi itu ya, pandemi kemarin itu akhirnya banyak masyarakat yang akhirnya mengenal ekoenzim gitu. Karena banyak dari webinar gitu kan. Oh iya, banyak dari webinar juga ya waktu itu ya. Oke. Nah, kan ini sudah dikatakan sebagai ekoenzim ini dikatakan sebagai larutan sejuta manfaat ya. Sejuta manfaat. Kiranya
dari semua pemanfaatannya dari ekoenzim ini, kira-kira masih bisa dikembangin lagi nggak sih kalau ekoenzim ini? Tadi yang saya belum sebutkan itu bisa untuk pupuk juga gitu kan. Oh, bisa buat pupuk. Pupuk. Oh, oke. Karena dia itu mengandung fitohormon, fitokimia gitu. Oke. Berarti ini juga bisa pupuk. buat apa Bisa. namanya? Jadi dia sebagai fitohormon merangsang pertumbuhan tanaman, Mas. Oh, gitu. Tapi bukan sebagai nutrisinya ya. Iya. Tetap butuh pupuk NPK gitu. Oh, nanti berarti dibantu sama ini nggak fitohormon. bisa yang buat membunuh hama tanaman gitu? Bisa Atau bisa juga. Oh, bisa juga. Herbisida. Oke. Oh, oke. Menarik nih. Terus ini. ada yang belum kan? Apa? Nah, ini yang saya mau jadiin topik tesis, Mas. Oh, iya, bisa ini. Bisa. Oh, jadi apa nih? Jadi kan selama ini digunakan untuk tanaman kan ya? Iya. Tanaman nih. Untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Betul. Kemudian saya terpikir nih, di MEDSI ini ada pusat studi mikroalga kan ya Mas? Iya, ada mikroalga. Nah, kemudian saya mikir-mikir gitu. Mikroalga itu kan tanaman kecil ya Mas ya? Iya. Yang kecil banget, kita lihatnya dari mikroskop. Ya, dia itu terdiri dari klorofil, ya. gitu kan. Tanaman kecil lah. Wah, kalau ekoenzim bisa buat tanaman, berarti logikanya ekoenzim bisa juga dong buat mikroalga. Ya. Nah, itu. Berarti pemanfaatannya nanti dia juga akan merangsang pertumbuhan si mikroalganya itu. Betul. Ini yang saya lagi coba pelajari. Nah, tambah menarik adalah, nah penelitian ini sebelumnya udah pernah ada belum, Ros? Nah, sebelumnya itu kalau saya cari-cari gitu ya Mas di jurnal gitu. Ekoenzim untuk kultivasi mikroalga. Nggak ada yang keluar gitu. Belum ada yang keluar gitu. Wah, keren banget nih kalau semisal Rosa bisa akhirnya merealisasikan kan. Penelitiannya kan Rosa bisa jadi orang pertama dong berarti ya. Semoga ya Mas ya. Itu sudah bisa dipastikan itu. Nah, kira-kira Sobat MEDSI tertarik gak untuk mencoba membuat ekoenzim ini? Karena ekoenzim ini ternyata manfaatnya banyak banget tuh. Seperti itu. Nah, sama terakhir sebelum nanti kita bahas yang lain. Kira-kira tantangannya ada nggak sih dalam entah pembuatan atau dalam secara pemasaran gitu? Oh iya Mas, sebelumnya ekoenzim itu nggak boleh diperjualbelikan. Oh nggak boleh? Iya dari dari penelitinya itu, penciptanya. Oh iya. Orang Jepang ya? Orang Thailand. Oh iya orang Thailand. Namanya Dr. Rosukon, udah sekitar 40 tahun meneliti ekoenzim ini di Thailand. Kemudian beliau itu berpesan, ini ekoenzim ini jangan diperjualbelikan ya gitu. Kalian bikin aja, nanti bagi-bagi aja gitu. Dibagi-bagi biar semakin banyak orang mengolah sampah gitu kan, mengurangi beban bumi gitu. Jadi kita berbagi kebaikan aja lah gitu. Oke. Kecuali ini kita buat jadi sabun yang tadi aku bilang kan. Oh iya, baru. Produk turunannya boleh dijual. Oke. Oh, seperti itu. Tapi kalau tantangan dalam pembuatan kayak gitu gak ada ya sama sekali? Tantangan dalam pembuatan paling ini ya, kalau fermentasi itu kan menghasilkan gas ya Mas ya? Iya. Nah itu, menghasilkan gas. Kalau misalnya kita pakai yang wadah kayak gini, wadah bertutupnya kecil gini permukaannya, nanti bisa meledak gitu, orang jadi kapok gitu fermentasi kan. Oh, ternyata itu. Emang disarankannya kita membuatnya di wadah yang tutupnya lebar gitu. Seperti ember cat gitu kan. Oh, tidak disarankan dibuat dengan misalnya pakai botol yang 1,5 liter atau galon yang 15 liter itu. Iya. Sebenarnya bisa sih, cuma di awal dikedorkan aja gitu, seperti ini aja gitu. Oh ya. Nanti seminggu baru ditutup rapat. Oh, apa jangan-jangan waktu itu tuh saya pernah keinget sebuah kejadian, Ros. Ada tuh di sebuah tempat tuh di kamar mandi tuh kok tiba-tiba rame tuh. Iya itu. Oh itu ya. Oh itu gara-gara itu ternyata. Oh. Ya itulah ledakan ekoenzim sedahsyat itu. Oke. Jadi teringat kembali gitu. Apa tuh kan? Oke. Nah tapi aku jadi tertarik membahas. Oh ternyata ekoenzim ini nggak boleh diperjualbelikan ya ternyata ya. Tapi ya mungkin alasan kenapa pada akhirnya tidak diperjualbelikan adalah karena cara membuatnya juga relatif simple, terus juga murah juga kan, nggak mengeluarkan banyak biaya lah seperti itu kan. Akhirnya ya udah tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tapi
ada nggak sih kasus tetap aja orang ngeyel gitu buat jual beli ekoenzim? Ada aja Tetap ada aja. Toko online bisa dicek lah Mas banyak. Oke. Tapi kalau misal kayak gitu kan, itu kan yang berpesan berarti yang penemunya, penemu pertamanya. Kalau misal pada akhirnya ada yang jual gitu, ada sanksinya nggak, misalnya dia ditangkap gitu? Ya nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti itu lebih ke apa ya? Ke sanksi moral aja lah ya. Kalau semisal jadi Sobat Metsi, kalau semisal di luar sana ada yang pihak-pihak atau oknum yang menjual belikan ekoenzim, itu di ban aja, blacklist, gak usah beli itu. Iya, gitu. Mending kita bikin sendiri mending aja kan. Bikin sendiri. Kan simple gitu. Simple. Nggak usah ongkir gitu. Nah, nggak usah ongkir. Nggak usah ini emisi dari yang pengirim ke. Nah, itu juga penting juga itu. Kita kan Metsi Mas, harus betul. Sistemik. Betul sekali, itu dia harus sistemik. Nah kalau semisal Sobat Metsi mau atau tertarik tentang ekoenzim, ini bisa kita pelajari di Metsi ini juga kan? Terus bisa kan? Nah, kita kan ada konsentrasi lingkungan. Oh iya, ada konsentrasi lingkungan juga. Jadi teman-teman kalau semisal pengen mendalami terkait ekoenzim karena tertarik setelah menonton, melihat ngobrol santai kita pada kesempatan kali ini gitu kan, teman-teman atau Sobat Metsi bisa daftar di Metsi kayak gitu. Nah, mungkin tadi kita udah bicara banyak ya, dari apa cara membuatnya, pemanfaatannya, terus kemudian ya macam-macam lah, serba-serbi dari ekoenzim inilah gitu. Ini Mas. Apa? Dari tadi kan manfaatnya banyak kan. Banyak. Mas Iqbal tuh bertanya-tanya nggak sih sebenarnya kandungan ekoenzim itu apa? Oh iya, kandungan ininya ya. Oh iya, aku terlupa. Maaf ya, Sobat Metsi. Mau tahu nggak Mas? Apa tuh? Ini juga aku baru belajar nih. Jadi aku pengen membagikan ke Sobat Metsi gitu. Oke, boleh. Jadi aku sambil buka contekan ya, nggak apa-apa. Berarti kandungan yang udah jadi ini kan berarti ya? Iya, yang udah jadi ini. Ini baru belajar sih, jadi buka contekan ya. Nggak apa-apa. Aman. Sobat Metsi aman kan? Aman. Nah, jadi ekoenzim itu mengandung ini 5 senyawa inilah paling enggak secara kelompoknya. Yang pertama ada asam organik. Asam organik. Itu apa aja sih kan? Kayak ada asam laktat, asam asetat, asam sitrat, itu ada di ekoenzim. Kemudian juga sesuai namanya kan, ekoenzim berarti ada enzim. Nah, betul. Yang kedua ada enzim. Itu enzimnya bisa ada enzim protease, amilase, lipase. Oh, iya, itu terdengar familiar ya, enzim itu ya. Iya kan? Amilase itu kita juga punya kan? Punya, iya. Memecah-mecah kan, gula ya, sederhana gitu. Betul. Terus fitokimia. Yang ketiga fitokimia. Contohnya itu polifenol, flavonoid, isoflavonoid, antosianidin, limonid. Fitokimia ini dari mana sih kan? Ya. Dari kulit buah Mas. Oh, dari kulit. Oh iya. Ya, kulit buah itu mengandung banyak nutrisi-nutrisi, banyak fitokimia yang kemudian terekstraksi, terfermentasi dalam larutan ekoenzim. Kemudian yang keempat. Fitohormon. Ya. Jadi fito itu kan tanaman kan? Ya. Hormon. Jadi hormon yang dihasilkan oleh tanaman. Contohnya itu giberillin, auksin, zeatin. Yang itu untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Yang tadi aku bilang itu kan bagus untuk tanaman karena ekoenzim ini ada fitohormonnya. Ya, betul. Nah, terus yang kelima kandungannya alkohol. Oh, ada alkoholnya nih? Alkohol, tapi dikit tuh Mas. Oh, dikit. Jangan diminum Mas. Enggak lah. Oh iya, tapi kalau diminum tetap berbahaya kan? Iya, nggak boleh. Ini hanya untuk pemakaian luar. Oke, siap. Jadi alkohol itu terbentuk karena kan proses fermentasi ya. Oh ya, betul. Fermentasi anaerob. Nah, itu menghasilkan alkohol gitu. Ada 5 ya? 5. Ada 5 kandungan. Ingat nggak Sobat Metsi? Kalau yang hafal coba nanti tulis di komen ya. Nah, tulis di komen betul. Ya kan? Nah, tadi kan kita udah bahas tuh sampai kita ada pembahasan yang terlewat kan terkait kandungan dari ekoenzim ini tuh apa gitu. Ya kan, siapa tahu ada Sobat Metsi yang mau explore lagi gitu kan, mau dibuat topik apa lagi nih gitu kan. Iya, mau dieksplor lagi. Jadi gitu. aku spill lah gitu kandungan ekoenzimnya. Gitu. Nah, terus kayak tadi tuh buktinya Rosa di sini coba mengeksplor tuh kan gimana caranya ekoenzim ini pemanfaatannya pada mikroalga itu kan. Nah, itu kan
menjadi ya syukur gitu, syukur kebanggaan kan. Kalau misal pada akhirnya penelitiannya berjalan, ya kita doakan juga penelitiannya Rosa berjalan dengan lancar, ya kan, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bicara banyak ya dari cara buatnya, isi kandungannya apa, pemanfaatannya apa, sampai apa namanya? Ternyata di Indonesia sendiri masyarakat juga udah mengenal ekoenzim itu juga. Sampai akhirnya kita juga tahu bahwasanya ekoenzim ini juga tidak boleh diperjualbelikan gitu. Nah, untuk sobat Metsi, kalau semisal ingin mengeksplor terus ingin mengenal lebih dalam, lebih jauh tentang ekoenzim, sobat Metsi bisa belajar langsung di Metsi. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini, Rosa ada nggak yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ini berarti pesan-pesan gitu, Mas? Ya, pesan-pesan aja. Pesan-pesan tentang apa, buat ekoenzim gitu? Iya, mungkin boleh buat ekoenzim, terus kemudian nanti pesan-pesan buat Sobat Metsi. Gitu. Nah ya. Ini aku kutip ya, ini dari ini yang kemarin. Jadi ini dari... Sebentar Rosa. Pilih 50.000 secara cuma-cuma atau pilih 100.000 tapi kasih kata-kata. Kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini Rosa. Marilah kita menjaga bumi kita tercinta. Dari limbah dapur, kita membuat larutan ekoenzim yang bermanfaat. Ayo sisingkan lengan baju, pasang muka gembira, kita buat bumi kita menjadi tempat yang aman, bersih, dan menyenangkan. Oke. Terima kasih Rosa, nanti 100.000-nya gampang. Wah, gampang. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira Rosa juga ada ini nggak pesan-pesan buat Sobat Metsi gitu, kiranya ajakan buat Sobat Metsi, siapa tahu kan ada yang mau mau kuliah di sini juga gitu. Oke. Buat Sobat Metsi yang mau gabung, mau lanjut studi S2, recommended lah di Metsi ini. Karena kita belajar sistem. Karena sistem itu nggak cuma tentang, misalnya aku belajar energi baru terbarukan gitu kan ya. Jadi nggak cuma tentang energinya aja. Jadi kita bisa memperhatikan lingkungan juga kan. Lingkungan. Jadi bisa kita kolaborasikan lah gitu ya. Jadi misalnya dari aku, tesis tentang ekoenzim gitu bisa digabungkan dengan mikroalga gitu. Yeah. Mikroalga yang kita tahu itu sebagai biofuel generasi ketiga kan betul. Ya, Mas ya. Nah, jadi bisalah kita mendukung misalnya tadi target net zero emission itu dengan cara yang sistemik. Nggak cuma dari satu sisi. Nah, itu cocok masuk ke Metsi. Nah, itu. Jadi tunggu apa lagi buat Sobat Metsi? Kalau ada keinginan segera daftar S2 di Metsi aja. Bisa pakai ini juga Mas, beasiswa LPDP. Nah, jangan lupa di sini juga tersedia banyak jalur ya, ada reguler, beasiswa juga ada, dan beasiswa nggak cuma LPDP, masih banyak yang lain. Yang hybrid juga bisa ya Mas? Hybrid juga ada, terus ada fast track, macam-macam. Silahkan teman-teman kalau semisal mau daftar Metsi, cek aja di sosial media Metsi ya, ada di Instagram, di Facebook, di banyak sosial media kita lainnya. Mungkin itu aja dari aku yang bisa kita sampaikan, kita sharing pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.